Kubiarkan Kau Menangis. Ya, film ini bercerita tentang Dini, seorang ibu tunggal membesarkan dengan penuh cinta. Meski sering terasa berjarak karena luka masa lalu, hingga tumbuh dengan perasaan tidak pernah cukup, hingga menemukan tempatnya di musik bersama Sans Band. Namun, semakin ia menemukan jati diri, hubungannya dengan sang ibu justru semakin renggang. Hingga akhirnya lewat sebuah lagu di hari ulang tahun Dini, Dika menyampaikan perasaannya yang selama ini terpendam. Momen itu menjadi awal bagi keduanya untuk saling memahami bahwa di balik jarak selalu ada cinta yang belum tersampaikan. Hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat perjalanan di balik layar. Cerita yang dihadirkan serta para sosok hebat yang terlibat di dalamnya. Ya, dan saya Marta Dan saya Indra akan memandu jalannya acara hingga selesai pada hari ini. Mari kita mulai acara pada hari dengan penuh kehangatan, dan semoga apa yang kita bagikan hari ini dapat sampai ke hati orang banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Sampai dulu. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Bayu Nurbaya selaku Direktur Bisnis Koridor Jalan Tol PT Jasa Marga Related Business. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para insan media, para tamu undangan, rekan-rekan mitra, serta seluruh pihak yang hadir dalam acara press conference film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada PT Langit Picture Indonesia, kepada Ibu Ferry Halim selaku direktur dan produser dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, dan selamat datang di Trapoy Hub para tes dari film dan juga wartawan-wartawan yang hadir. Sebagai salah satu unit bisnis PT Jasa Marga Related Business, Trapoy Hub hadir bukan hanya sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang membuka peluang berbagai kegiatan kreatif. Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Kami percaya bahwa industri perfilman memiliki peran yang penting dalam menghadirkan cerita yang mampu menyentuh emosi, membangun empati, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan hari ini, kami berharap film ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi karya yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan yang bermakna. Semoga kolaborasi antara dunia usaha dan industri kreatif seperti ini dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekosistem kreatif di Indonesia. Atas nama PT Jasa Marga Related Business dan Trapoy Hub, kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan press conference Takkan Kubiarkan Kau Menangis, dan semoga film ini meraih kesuksesan serta mendapatkan tempat hati di para penontonnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu Nurbaya atas sambutannya ya, luar biasa. Oke, agar rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Untuk itu kami memohon kesediaan Habib Alkaf untuk memimpin doa pada hari ini. Kami persilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak jangan diganggu. Cakep. Anak gadis kudu dijaga. Cakep. Udah lama ditunggu-tunggu, akhirnya PKKM Preskon juga. Kita doain mudah-mudahan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini ya mendapatkan rating yang baik, juga penontonnya mudah-mudahan tembus sampai 5 juta, amin. Amin. Karena memang film ini nih relate banget sama kehidupan antara ibu dan anak, dimana menceritakan kisah tentang seorang anak yang berusaha untuk membahagiakan ibunya. Dan saya yakin wajah-wajah yang ada di sini adalah anak-anak yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Amin. Dan saya harap yang datang nggak ada yang lagi pati gamon, patah hati, gagal move on. Indra dong. Saya sering gagal move on untuk orang Semarang, karena orang Semarang itu sendiri menanggung rasa sayang.
Yang lebih nyebelin lagi itu orang Kediri. Tahu orang Kediri? Enggak. Kediri itu ketikung teman sendiri. Topan dong. Oh, itu orangnya. Sini deh, ada lagi. Oke lah ya. Makanya kalau mau nyari suami, cari dari tempat tinggal saya. Kebetulan saya tinggal di Cikarang. Karena orang Cikarang itu otomatis cinta kamu seorang. Oke ya, bismillah ya, kita doa. Karena apa? Mau acara apapun itu, kita itu nyari duit, betul? Betul. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Mantap. Maka sebelum PKKM ini nanti gala premier di tanggal 13 Juli insyaallah. Hari ini kita preskon, kita doa dulu bareng-bareng. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan sampai hari H penayangan di tanggal 16 Juli 2026. Amin. Saya mohon kesediaan semua yang ada di sini, kita angkat tangan kita berdoa. Ya, saya akan berdoa dengan agama Islam. Yang lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munafis an kulli madyun, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhana man ja'ala huzainahu bainal kafi wan nun, subhana man iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Ya mufarrij farij, ya mufarrij farij, farij anni hammi wa ghammi farajan ajlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza si'ta sahla. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, mudah-mudahan doa kita semua diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, kalau kita bilang sukses, kalau saya bilang sukses untuk PKKM, jawabnya 5 juta penonton. Siap? Bismillah, sukses untuk PKKM 5 juta penonton. Alhamdulillah. Akhirul kalam Bang Topan suami Mpo Asih. Karena ada namanya Topan, ada kasih hadiah. Hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara. Lagi kita ubah deh, berhubung nama Topannya doang, kita ubah pantunnya. Di atas nampan ada selasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib, terima kasih. Kita sudah didoakan oleh Habib. Semoga semua kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan masih tetap semangat. Kok gerah ya? Baiklah, saatnya kita bertemu langsung dengan para sosok di balik dan di depan layar yang telah menghadirkan kisah Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Kita mulai dengan orang yang berada di balik visi besar film ini, sosok yang menyatukan cerita, rasa, dan setiap detail menjadi satu karya utuh. Kita sambut Ferly Halim, director. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ferly Halim sebagai director dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Baiklah, selanjutnya Nanang Istiabudi, co-director. Gulung Musa Pelita, director of photography.
Abi Al-Bahar, scriptwriter. Boleh kita sambut kepada Yes, ini dia. Iya. Jajang Arius, live producer. Anaya Hidayah, co-producer. Mela Habib, creative producer. Oh, next week. Oh, ada Aryo Akang. Oh, ini next. Kalah. Wawan Indati Wibowo, offline editor. Iklan Redaksi, musik scoring. Oh, ada. Dan sekarang para tes yang akan membawa kita masuk ke dalam setiap emosi di film ini. Yang pertama, Askara Halu sebagai Vino. Brian Novito sebagai Selamat. Lintang Pilo sebagai Gugur. Emil sebagai Warsi. Teguh Rider sebagai Balan. Teguh Risti sebagai Marco. Agoye Mahendra sebagai Angga. Boleh kita beri sambutan meriah buat Marrakesh kita. Yes. Emiliano Novizos sebagai Emil. Anissa Kaila sebagai Nia. Memes Prameswari sebagai Meta. Dan Didi Riyadi sebagai Dedi. Aryo Wahab sebagai Aditya. Dan inilah pemeran utama yang akan membawa kita masuk lebih dalam lagi ke dalam cerita. Santi sebagai Dini. Santi. Berikan tangan untuk Santi sebagai Dini. Dan yang paling spesial, berikan tepuk tangan yang meriah sekali. Ali Ilham sebagai Hika. Santi, Mbak Santi. Ari. Ari. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk
para guys dan semua yang telah berperang di balik layar maupun di depan layar film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Boleh tepuk tangan? Boleh dong, kasih sambutan yang meriah. Yes. Oke, hadirin yang kami hormati, kita akan masuki satu momen spesial yang untuk pertama kalinya akan memperlihatkan visual resmi dari film ini. Hari ini kita akan menyaksikan official poster reveal dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Untuk itu kami mengundang Verly, Shanti, Arirham dan Wawan. Boleh sebelah sini, ke dekat kita ke sini. Oke, mungkin Shanti sebelah sini. Oh, Aryo Wahab, mau ya Wahab. Ya, Mas Aryo. Bang ya Mas Aryo. Oke. Ini adalah kita akan membuka official poster dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Kita tarik ke bawah ya. Sama-sama kita tarik ke bawah, nanti hitungan mundur kita. Sama-sama kita nanti akan minta semua untuk bisa mengikuti untuk aba-aba. Silakan. 3, 2, 1. Hadirin, ini dia dua official poster dari film Kubiarkan Kau Menangis. Silakan rekan saja untuk mengabadikan momen ini. Ya. Oke. Boleh dipoto-foto dulu berempat? Boleh silakan. Boleh, silakan. Berfoto dulu di depan. Ya. Silakan rekan media untuk mengabadikan momen ini. Iya, luar biasa. Ini adalah pertama kalinya kita melihat official poster dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Selanjutnya kita mempersilakan untuk Kak Verly untuk menyampaikan sesuatu mungkin. Tentang film ya, sedikit ya. Lagi. Kak Verly boleh menempelkan sticky note dan berisi pesan. Boleh menyampaikan sesuatu dulu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya buat talent saya tersayang dan tercinta. Terima kasih banyak untuk semua supportnya selama perjalanan kita membuat Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Jangan menangis ya. Dan juga buat teman-teman media yang udah bersedia datang hari ini, teman-teman keluarga, sahabat semuanya yang udah support sampai terjadi hari ini. Dan insya Allah kita akan ada di seluruh bioskop di Indonesia tanggal 16 Juli. Tadi aku ditodong untuk bikin note buat mama. Agak ini sih, agak langsung kayak apa ya, bikin apa ya. Dari kemarin kita ngomongin mama mulu ya Ria. Gitu, aku cuma mau bilang sama mamaku, jangan pernah pergi, please tetap di sini sampai aku duluan aja yang pergi. Pokoknya, this is for you, Mom. Love you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali, luar biasa pesannya. Iya, Mam. Iya, ditempelkan. Di sebelah sini ya. Iya. Buat teman-teman yang lain. Buat case yang lainnya boleh menuliskan di sticky note juga, nanti akan bisa ditempel, bisa tentang apapun. Boleh pesan untuk ibu atau ibu pesan untuk anaknya, boleh juga ya. Silakan ditulis dulu, nanti ditempel ya. Dan juga nanti rekan-rekan media dan yang hadir di sini bisa juga ikut berpartisipasi untuk bisa menempelkan semua pesan yang ingin kita sampaikan untuk ibu kita ataupun untuk anak kita. Dan pastinya haru banget kita. Yes, luar biasa. Ini pasti pesannya spesial sekali ini. Spesial banget. Iya,
sampai agak susah itu mencarinya. Mencetnya juga profesional ya. Oh, iya. Iya. Nanti juga bisa diikuti oleh cast yang lain ya, dan juga semua rekan media dan juga tamu semua yang hadir di sini dan pengunjung juga Travel Hub bisa menempelkan pesannya ya. Nanti disediakan sticky note di sini, bisa ditulis dan ditempelkan langsung pesan-pesan Buat ibu. Kalau misalnya lu suruh tempel itu, di situ apa yang bakal lu tuliskan? Bu, saya lapar. Saya lapar. Karena mau dimasakin sama ibu, karena masakan ibu itu terbaik lah. Saya rindu masakan ibu ya. Gitu. Oke. Iya, kita lanjut ya. Iya, para talent yang akan menuliskan nanti disiapkan oleh panitia ya. Sticky note-nya bisa juga nanti cast semua menempelkan pesan kepada ibu ataupun sebaliknya untuk anak kita juga bisa dibuatkan pesannya ya. Nah, oke. Tadi kita sudah melihat wajahnya para cast di sini, posternya juga sudah official. Yes, luar biasa. Tapi di antara ini tangga gue nih Kak. Gue pesen satu aja. Apa tuh? Ini dari Shanti. Pesan ibu untuk anakku Dika. Maaf, ibu tidak percaya mimpimu. Ibu janji akan menyertaimu apapun pilihanmu. Luar biasa. Berwarna sekali, nanti pesan-pesannya pasti macam-macam. Kayaknya kalau sampai nonton film itu kan banjir air mata di situ. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sudah lihat tadi wajahnya, dan ini bukan sekedar cerita tentang ibu dan anak. Ini tentang kata-kata yang tak pernah sempat diucapkan, tentang jarak yang pelan-pelan tumbuh, dan tentang rasa yang akhirnya harus menemukan jalannya sendiri. Dan sore ini kami tidak akan bercerita lebih banyak. Ya, Kami akan menunjukkannya untuk pertama kalinya. yes. Inilah official trailer film Takkan kubiarkan kau menangis. Kalian semua ini banyak yang kerja keras ya Pak Andi. Itu kan pilihan ibu. Nah terus kamu ibu masih di mana? Yang di rumah. Nunggu lo datang. Kamu pikir semuanya gampang buat ibu? Ibu siapa? Semua yang salah dalam hidupku berawal dari ibu, atau setidaknya itu yang selalu aku pikirkan. Tiap hari kau terus sampai malam. Gak bosan kamu? Badan dari hidupku sekalian melatih bakat dan naluri hobiku. Duniaku terasa begitu sempit, setiap langkah terasa berat, dan mimpiku terasa begitu jauh. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu berhenti di ucapan ibu. Dika, jangan tenang loh. Iya toh. Bantu main gitar terus. Ibu dia selalu ibu nggak bisa sama bapak. Mungkin sekarang aku bisa jemput dia apa? Rasa kasih yang begitu indah, cinta yang tak akan pernah sama. Dari awal aku selalu dianggap salah, nggak ada yang kamu aku. Dika, semua yang ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Sayang. Kalau sayang harusnya ibu jadi orang yang paling percaya sama aku. Iya, sekali kita udah untuk bisa trailer dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Luar biasa. Sudah tampak ya dari trailernya. Aduh, itu kita akan Oh siap-siap tisu lah.
kalau nonton itu pasti. Iya benar. Jadi dari trailer kita udah siap-siap untuk ya, cek. Ya. Oh. Ya. Oke. Ini kita telah sampai di sesi yang paling dinantikan oleh rekan-rekan media. Saatnya kita membuka ruang diskusi mengenai lebih dalam cerita, proses kreatif hingga hal-hal di balik layar film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Chandra ya. Gimana Bos Chandra untuk media? Kita buka berapa sesi? 2 sesi ya? 2 sesi. Masing-masing 3 pertanyaan. Oke, masing-masing satu sesi kita buka 3 pertanyaan untuk rekan-rekan media yang akan bertanya. Sabar. Menggali lebih dalam untuk para guest juga untuk para pihak-pihak yang terlibat ya. Betul sekarang. Dan kayaknya mulai udah nggak sabar nih rekan-rekan media. Iya. Udah nanggung tangan tuh. Siapa aja yang mau nanya nih coba. Oke, kita untuk yang pertama yang pakai baju yang pakai jilbab ungu dulu ya. Mbak yang pakai jilbab ungu. Silakan disebutkan. Enggak, karena kenapa saya mau main, sorry ini saya agak batuk sama dulu. Kenapa saya pengen banget mainin Dini begitu baca skripnya. Ini tuh kejadian hidup saya sebenarnya. Tapi dibalik, saya tuh dulu dilarang sama ibu saya jadi penyanyi. Almarhumah ibu saya tuh kayak ditarik lagi gitu. Aku tuh sampai bikin demo tuh ngumpet-ngumpet. Sama persis kayak ceritanya sama Dika. Dan itu juga kayak kucing sama anjing, umpet-umpetan, berantem. Jadi aku tahu banget POV mama yang khawatir pada saat apalagi anak cowok ya. Takut juga kan kalau dia jadi gembel gitu ya, sorry. Maksudnya kalau nggak sukses kan. Saya ngerti gitu. Jadi begitu saya memainkan Dini, saya memposisikan saya seperti almarhumah ibu dan Dika sebagai sayanya. Luar biasa. Ingat banget berarti filmnya ya. Yes. Ya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya bagi rekan media, mungkin masih yang pakai topi hitam di depannya. Ya udah aku deh. Oh, depan. Mas siapa gua namanya Topan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Topan dari Media Historika Topan. Saya mau bertanya ke Mbak Ferry. Ini untuk tantangan membuat film Takkan Kubiarkan Kau Menangis seperti apa? Dan ini syutingnya berapa lama? Itu aja, terima kasih. Halo Mas, thank you Halo. pertanyaannya. Kalau ditanya tantangannya sebesar apa, jujur ini film perdana saya, layar lebar pertama saya. Jadi sebelumnya hanya di bawah, sebelumnya hanya OTT dan teman-temannya, tapi kali ini aku memproduksi layar lebar yang ternyata tantangannya lebar juga, ya kan? Dan kita produksi berapa hari? 21 hari, dan kita syutingnya ini di Semarang, full Semarang, dan hujan betul. Posisi itu kita syuting Desember akhir ya kan, lagi hujan setiap hari ya kan, jadi kalau tantangannya sendiri itu luar biasa dari cuaca, kemudian juga karena kita dari Jakarta ke Semarang ya, ngatur jadwal teman-teman juga lumayan padat, tapi alhamdulillah teman-teman ini semuanya hebat-hebat banget. Aku dibantu, oh ya ini Pak Nanang Setiabudi, direktur saya, dia banyak membantu saya, mengarahkan saya juga, dan tentunya aku speechless deh sama hasil dari film ini. Ariel Ham, thank you so much. Bunda Cantik, Ariel Ham, teman-teman semuanya, dan pokoknya terima kasih banyak. Thank you. Oke, apa? Pas giliran tadi yang nangis ibu sama Dika, itu gak hujan dong. Padahal harusnya hujan, jadi kita disiram Blanwir. Itu jam berapa? Jam 2 pagi. Itu jam 2 pagi, dan hanya saat itu nggak hujan ya. Kemarin hujan, pas adegan hujan dia nggak hujan. Ya gimana nih, nggak jadi ngirit nih produksi. Gitu. Oke. Sudah? Oke, untuk pertanyaan ketiga ya. Iya. Silakan. Siapa lagi? Silakan Mus. Yang baju merah di depan.
Iya, kok ada suara? Tes dari suara. Udah. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih telah berkesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan pertama untuk perkenalkan saya Hendrik dari media Handstar Movie. Ya, yang ingin saya tanyakan pertama kepada Ibu Ferly Halim. Yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk pemilihan para cast akan kebijakan menangis. Kali ini banyak calon-calon belia ya juga yang belum pernah nampak di layar lebar gitu kan. Terus yang kedua, saya ingin tanya ke Mas Didi Riyadi sama Kak Emiliano Cortizo. Emiliano Cortizo. Emil. Ya, saya ingin tanya. Ya, Wawan. Oh, iya, Wawan. Bener kali Emiliano kan? Oh iya, yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk karakternya di film ini berperannya sebagai apa dan ada kesulitan nggak selama bermain gitu kan? Karena kan biasanya terakhir di film horor ya yang si Emiliano ini, yang kedua si Mas Didi Riyadi kan bermain sinetron, gimana ada kesulitan atau bagaimana gitu aja sih. Thank you pertanyaannya Mas. Yeah. Jadi sebenarnya dari awal pemilihan cast-nya juga kita tuh selektif banget dan unik banget, karena seperti yang teman-teman lihat di film ini tuh kita nggak cuma berakting atau aktor ataupun aktris, tapi memang rata-rata punya jiwa musisinya gitu. Nah contohnya kayak PU kita Rilham, Agoy Mahendra, Emiliano Cortizo, Anissa Kayla, itu mereka di sini sebagai anak band kan. Jadi mereka tuh sebelum kita reading, mereka workshop dulu tuh. Mereka emang udah ada basic musiknya, kemudian mereka harus paham juga bagaimana itu bermusik, harus menjiwai musiknya. Jadi lumayan pada saat kita pemilihan cast, kita memang benar-benar selektif banget. Pastinya ada senior kita, ada Pak Aryo Wahab, ada Kak Didi Riyadi gitu kan, yang emang kita kalau udah ngomongin musik tuh lihat mereka udah ini musisi banget gitu kan. Bener nggak sih, itu real banget. Makanya kalau ditanya film ini, kita kayaknya udah mini konser kalau dikumpulin semua bandnya gitu. Iya nggak sih Mas? Dan kalau untuk talenta-talenta yang baru, karena aku berpikir semua orang punya kesempatan dan mereka pada saat kita casting memenuhi kriteria yang kita butuh gitu. Itu aja sih, thank you. Ya kalau misalnya ini kan film sebenarnya takkan kubiarkan kau menangis ini benar-benar cerita tentang anak band. Jadi karena emang mereka ini kan ibaratnya maksudnya aku mungkin sudah melewati fase mereka dan mereka lagi di situ, jadi aku banyak kasih masukan kepada mereka. Jadi aku pengen kalau di film ini pengennya tuh mereka tuh kerasa anak bandnya banget gitu loh, itu intinya. Jadi apa yang harus mereka lakukan bukan hanya reading, bukan hanya cerita, tapi gimana cara mereka nongkrong, ya kan, cara ngeband, ya dari vokalis ke gitaris segala macam. Jadi emang mereka juga ada workshopnya bahkan mereka lebih lama dari kita ya. Udah berapa bulan sebelumnya mereka udah workshop, dan itu akhirnya membuat hubungan mereka tuh sangat erat dan akhirnya mereka menjadi anak band beneran ketika tampil di film ini. Ya. Iya. Ya, chemistry dapat. Itu dia tadi ya. Jadi ya, sudah 3 pertanyaan dari belum dijawab. Oh. Mas Didi. Wawan nama Mas Didi. ini silakan dari Wawan. Jadi untuk menjadi Emil kayaknya sangat gampang ya, karena aku merasa kenapa aku bilang sangat gampang? Karena aku merasa bisa jadi diri aku sendiri. Cuma itu pertama dipakai nama sendiri. Itu kebetulan sebenarnya Mil. Sebenarnya Emil itu sama kayak Mas itu annoying banget, dan aku juga kebantu ya dalam karena papa saya itu Wawan Riyadi ya. Oh Didi Riyadi, maaf salah. Uncle Didi ya, dia ngebantu banget karena emang
ya My Pops, aku panggilnya My Pops. Kebantu banget karena memang dia itu drummer yang sangat luar biasa, dan dalam kita workshop musik dia selalu ngebantu aku karena aku di sini menjadi gitaris ya. Dia ngebantu aku dalam tempo dan segala macem, dan aku juga pengen kayak dia nanti one day, berototnya ganteng banget gitu. Tadi di belum jawab, tadi jawab. Iya. Saya kata Wawan Riyadi. Di MC kalian belum ngopi ya? Sebanyak ngopi di MC. Terima kasih Mas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus dan sedikit menggelitik karena membawa rekam jejak sinetron saya. Mungkin memang saya dikenal lebih banyak di sinetron daripada di film. Takkan Ku Biarkan Kau Menangis ini sebenarnya kalau boleh jujur bukan film pertama, tapi mungkin secara rekam jejak saya bukan aktor yang banyak memerani main di berbagai macam film seperti yang mungkin teman-teman semua media tahu gitu ya. Ya seperti Mas Ari Wahab, benar juga. Wawan, oh sorry Wawan, Mas Wawan, gitu. Nah, pertama-tama sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Langit Pictures, Bu Ferli. Bukan hanya tentang filmnya, tetapi memberikan kesempatan kepada saya untuk memerankan Dedi di sini. Di mana kesempatan ini juga bisa jadi meneruskan eksistensi bahwa tidak ada pengkotak-kotakan sebenarnya. Actors ya udah actors, ada aktris, ada aktor. Jadi bukan tentang oh ya kamu main sinetron, saya main film, enggak. Ya actors ya adalah actors, dan dia bisa bermain di manapun dan segala genre. Intinya semua punya hak dan kesempatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh saya jadi Dedi di sini, ayahnya Emil. Semua jadi seragam Wawan aja apa ya? Ayahnya Emil gitu. Nah, di Dedi ini di antara semua tokoh, Dedi yang paling tajir di sini. Ya. Tanpa Pak Dedi nggak ada studio musik. Ya, betul. Nanti kalau misalnya tayang, semua bisa nonton. Dedi yang paling banyak dari segi sumber daya, paling ganteng. Akhirnya Dedi lah yang kenapa? Dia yang bilang. Terima kasih sudah diwakilkan. Karena kalau saya yang ngomong nanti dibilangnya sombong. Tapi faktanya seperti itu. Nah, jadi gini, Dedi adalah akhirnya menjadi atap atau menjadi rumah untuk eksistensi bermusiknya anak-anak grup ini. Gitu loh. Dedi ini secara historis adalah manajer bandnya Radit. Ya, Wawan, betul begitu. Lupa. Belatung Kering. Jadi punya hubungan yang dekat dengan Radit. Ya, teman lama kita. Teman lama, masih berhubungan dengan musik. Lalu sudah lama nggak ketemu. Ya. Radit kontak Dedi untuk bisa mengakomodir anak-anak ini untuk bisa akhirnya menjadi sebuah grup. Dedi yang punya studio, Dedi yang support semuanya, promonya, alat-alatnya, manggungnya dan lain-lain, itu adalah tokoh Dedi ini. Gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan sih ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk Langit Pictures sebenarnya yang sudah menyatukan semua genre ada di sini sebenarnya.
semua genre ada pemain film, ada musisi, ada yang berlatar belakang mungkin stand up comedy, ada komedian, ada yang memang seperti yang tadi Masnya tanyain soal sinetron. Ya saya memang lebih banyak di sinetron, tapi terima kasih untuk Langit Pictures mempercayai saya untuk memerankan Dedi di dalam film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Itu aja. Tepuk tangan dong buat Mas Didi. Selanjutnya boleh dong MS Prameswari untuk memberikan pengalamannya juga. Iya. Gimana waktu syuting mungkin ya, proses syutingnya. Iya, bagaimana? Iya dong. Boleh nanti semuanya boleh bisa kasih pengalamannya juga masing-masing. Iya, masing-masing yang di belakang juga biar ngantuk kali ya. Silakan. Oke, hai semuanya, perkenalkan aku Memes Prameswari. Hai. Wow, rame ya. Sebenarnya banget. Bukan. Memes Prameswari di sini. Aku pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Verly tercinta karena memberikan aku kesempatan untuk pertama kalinya main film perdana aku pertama aku. Ibu, terima kasih di Takkan Kubiarkan Kau Menangis, karena sebelumnya pengalaman aku memang lebih fokus ke nyanyi, dulunya disinden di sebuah program TV dan akhirnya bisa bermain film untuk pertama kalinya. Jadi kalau dibilang pengalamannya seperti apa, menurut aku every moment was very precious to me, kayak benar-benar berharga banget. Mulai dari reading, terus ketemu aktor dan aktris yang hebat-hebat banget di sini, teman-teman aku sekarang. Terus di lokasi syuting juga bisa kerja sama mereka, sama teman-teman yang di balik layar juga luar biasa usahanya, effortnya semuanya. Jadi sangat-sangat bersyukur bisa ada di film ini, kurang lebih begitu. Terima kasih. By the way, Memes ini salah satu talent yang dia percaya juga. Dulu aku waktu ngedirect film pendek ya kita ya, di OTT ya, series ya. Dia talentku dan aku direkturnya. Terus aku melihat dia punya potensial, dan saya aku ajak dia, ayo bantu aku bikin layar lebar gitu. Ibu, sama-sama bisa. Iya, tepuk tangan dong buat Memes ya. Nah ini dia, belum lengkap kalau yang satu ini belum ngomong nih, belum ngasih pendapatnya, pengalamannya gimana. Tepuk tangan dong buat Agoy Mahendra. Mana yang fansnya? Fansnya mana sih fansnya? Ya. Luar biasa. Silakan. Berikan pengalamannya selama syuting mungkin dan juga pendapatnya tentang film ini. Silakan. Cek. Halo. Cek. Halo teman-teman, aku Agoy Mahendra. Di sini aku berperan sebagai Angga dan di sini peran aku cukup tricky ya teman-teman, karena aku belum pernah berperan sebagai orang Jawa, orang Semarang, dan di sini tuh aku menjadi basis di bandnya Dika yang dinaungi oleh Om Deddy kayak yang udah diceritain tadi. Dan mungkin kalau tantangannya sendiri aku cukup tertantang banget gara-gara aku sama sekali nggak bisa main bass tadinya. Demi Tuhan aku nggak bisa main bass tadi. Aku belum pernah nyentuh bass, aku cuma pemain gitar, cuma bisa main gitar. Di film ini aku pertama kali diajarin workshop. Berapa bulan ya kita waktu itu ya? 2 bulan kita workshop reading plus workshop ngeband. Dari yang tadinya aku nggak bisa main bass, gitar bass, akhirnya aku bisa sekarang gara-gara film ini. Biasa ya. Karena emang idealisnya Ibu Verly kali ya, beliau pengennya kita beneran bisa main alat musik ya, jadi emang bukan cuma acting begini-begini doang, main gitar-gitaran doang, jadi emang biar keren. Iya biar keren katanya. Jadi emang harus beneran bisa. Begitu juga dengan Ari, begitu juga dengan Emil, dia gitaris, Ari gitaris kalian vokalis, ada Nia, Anissa Kaila berperan sebagai Nia, dia jadi pianis, sama ada Mamat Sukoco, seharusnya dia berada di sini nih. Cuman saya belum merasakan hawa-hawa keberadaannya, Tengku Rizky, dia harusnya jadi drummer kita. Jadi
cukup ini ya, berjuang banget ya kita dari workshop main band sampai reading sampai akhirnya syuting selama 21 hari. Jadi menurut aku ini pengalaman yang sangat baik buat aku. Terima kasih sebelumnya. Iya. Berarti memang ada coachnya, gitu ya. Sebelum pas lagi apa namanya Oh tadi? iya, ada coaching, kita ada coaching. Ada coachingnya juga ya. Luar biasa. Supaya lebih menjiwai, Mbak. Iya, betul. Berarti sambil main film sambil les gratis juga ya. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak minta pengalaman juga dari pemeran utama di film ini, Mbak. Iya dong. Iya dong. Silakan. Senyum Berbagi pengalaman, menceritakan bagaimana selama syuting mungkin prosesnya bagaimana dan juga kedekatan antara cast juga. Silakan Ari. Cek. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Seru banget, energinya bagus banget. Terima kasih banyak. Oke, jadi menurut aku karakter Dika ini lumayan cukup tricky karena ini salah satu karakter tersulit buat aku karena aku dituntut untuk menjadi vokalis dan juga gitaris oleh Mbak Ferli. Kita workshop bareng sama Agoy, sama Emil, sama Kiki, kita sekitar 2 bulanan lebih. Kita ngeband, workshop, gitar sambil nyanyi juga itu lumayan cukup sulit karena aku emang nggak terbiasa buat menyanyi dan juga nggak terbiasa untuk main gitar. Tapi itu pengalaman yang seru. Terima kasih banyak dari Mbak Ferli untuk itu. Terima kasih banyak juga untuk Langit Pictures untuk kesempatannya. Dan selama kita syuting, tentu banyak banget kesulitan-kesulitan yang kita dapat dari cuaca, dari teknis dan segala macam. Tapi untungnya saya senang banget bisa ada di sini karena energi teman-teman semua yang ada di sini bisa membangkitkan semangat saat kita sedang syuting gitu. Jadi terima kasih untuk energinya teman-teman semua. Terima kasih banyak juga Mbak Ferli, Mas Nanang yang sudah membuat karya ini menjadi terbaik gitu. Jadi terima kasih banyak kesempatannya. Tepuk tangan dong. Yes. Berarti bisa nyanyi dong ya? Bisa nyanyi dong ya? Dikit aja. Dikit aja. Saya nggak terbiasa buat dunia. Kalau butuh coaching, kita coaching semua. Bisa dikit aja, dikit aja. Bukan ada tapi bisa lah. Surprise-nya di film aja nanti. Oh gitu. Iya benar, ini ada dia buktinya. Kalau penasaran sama suara aku, nonton filmnya tanggal 16 nanti. Boleh dong. Bisa aja. Iya nggak sih? Bisa aja. Boleh dong. Iya. Oke, kita akan buka lagi sesi pertanyaan untuk para rekan Media, media dari yang di depan berbaju garis-garis ya. Boleh mikrofonnya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bank Jawa Tengah dan juga dukungan dari Jasa Marga dan juga Traveloka. Utangan dong. Yes. Silakan Mas. Silakan ya. Jadi namanya dari mana ya Mas? Perkenalkan saya Anak Tohur dari media bukan cuma nonton. Ya. Di sini aku mau nanya untuk para cast yang ngebandnya ini, gimana kalian bisa mendalami perannya kalian dan menjalin hubungan dalam tim bandnya itu sendiri? Gitu. Terus kalau ada kesan-kesan di tim kalian atau selama proses ini ada orang yang ngeselin nggak sih dalam Agoy. Langsung nunjuk diri sendiri. Gimana cara kita bangun chemistry sangat gampang ya, karena memang kita semua Gampang semua. kalian semua tuh ketawa sebelum gue selesai. Sorry ini tolong jawab anaknya ya, tolong dijawab anaknya ini. Kenapa saya ngomong gampang? Karena emang kita berempat ya, aku, Agoy, Ari dan juga Kiki itu emang kita dari hari pertama itu langsung klik. Hari pertama langsung klik. Kedengeran kan suara gue? Ya. Agoy itu nih. Nah itu. Goy. Kita jawab bareng aja. Benar nggak? Agak berat saya jawabnya sebenarnya. Jujur. Agak berat saya jawabnya sebenarnya. Beliau ini ngeselin banget teman-teman, sumpah nih, kita selama workshop 2 bulan ngeselin banget ini orang. Nanti kita udah serius main, kayak aku udah ngisi bass, Kiki yang harusnya ngisi drum, Ari juga udah kita fokus ngulik lagu, chordnya aja kita lagi kesulitan gitu loh. Benar. Biar ketemu tempo yang pas. Beliau ini suka tiba-tiba keluar dari aturan gitu loh. Keluar dari zona. Keluar dari zona. Gitu. Mainnya sesuai kepala dia aja. Iya.
Jadi kita lagi ngomong, gini, ada momen dimana kita lagi ngulik nih chord nih, lagi ngulik chordnya kemana gue? Ke A, dari G ke C, ya tiba-tiba lagi. Tunggu dulu tuh tadi lagi ngulik chord gitu. Sabar, kalau kita udah klik baru lanjut kan gitu. Ini kalau kayak begini kita nggak usah lanjut, berikutnya gimana? Iya, namanya anak band, itu kan chemistry jadi iya. Nah, chemistry-nya itu terlahir dari keributan menurut gue. Benar. Tapi untungnya dengan 2 bulan waktu itu ya chemistry kami semua akhirnya lumayan cukup lancar gitu dengan kejadian-kejadian seperti itu gitu. Karena yang kita lakukan juga ada videonya juga nanti di post sama kami semua gitu di behind the scene-nya gimana kami latihannya dan segala macem gitu. Tapi alhamdulillah satisfying banget ya Alhamdulillah. Kita dapat tempo, kita bisa main dari awal lagu sampai akhir lagu. Itu satisfying. Rasanya beda. Dan karena kita juga latihannya nggak cuma setengah lagu doang loh, full song. Walaupun sebenarnya yang di tag nggak full song gitu. Iya. Itu yang bikin tantangan sih buat di anak bandnya. Benar. Luar biasa. Tapi ada tercium konflik juga ya. Biasa kalau band gitu biasanya. Tapi pasti ada konflik. Iya pasti ada ya, dikit-dikit ya. Tapi luar biasa sih kalau bisa melalui semua. Terima kasih Mas Antohud ya. Terima kasih penyanyinya. Namanya Mas Antohud loh, ya. Bang Medi, terima kasih udah datang. Sampingnya. Ada lagi? Pertanyaan kedua. Ini. Oh ini, dekat dulu dekat. Tadi jauh sekarang dekat. Coba. Mbak Meli. Oh iya, Meli. Silakan Pak. Kita kesini dulu. Kita sama dari Panggil dia Meli ya. Takkan Kubiarkan Kau Menangis kan ya kurang lebih dari sebuah IP ya. Selalu Seven gitu. Dan saya nanti saya jawab aja ada berapa lagu Selalu Seven di film ini. Karena 2024 Richard Bland pernah merilis sebuah film yang isinya 8 lagu-lagu dari band tahun 90-an Collective Soul. Nah, film itu agak unik, jadi tentang gimana scene yang mereka bikin itu sesuai dengan lagu-lagu yang hits dari album band tersebut. Saya nggak tahu Takkan Kubiarkan Kau Menangis itu mau menggunakan plot karena kita belum rilis filmnya, jadi saya juga nggak pengen bertanya untuk di spoiler. Maksudnya goals atau apa sih yang diperjuangkan dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya kan, yang notabene kalau lebih ada beberapa lagu di film ini ya boleh nggak dikasih samar apakah lagu itu akan menyesuaikan dengan beberapa scene di film itu atau apa gitu ya kan. Terus masalah ya tadi level kesulitan sudah dijawab ya, kamu sebagai direktur kan masih, kalau nggak salah setelah ini masih ada 1 film lagi yang akan rilis ya yang 20 tahun gitu. Bukan, enggak, artinya tahun ini Langit Picture merilis berapa film? Insya Allah Langit Pictures ada 4 film tahun ini rilis. Tahun ini ya? Iya, tayang di bioskop. Mbak bikinnya baru 2 minggu lalu kalau nggak salah udah siap tayang ya? Enggak dong. Ya udah itu aja Fir, jawab aja, dipaparkan aja. Makasih ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak asing sih sama judul lagu Takkan Kubiarkan, rata-rata tuh pada seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara IP, Takkan Kubiarkan Kau Menangis itu IP yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan lagunya Sheila on Seven. Nah, kalau lagunya apa aja dari Sheila on Seven itu kita di dalam film ini ada 3 lagu. Mungkin teman-teman harus nonton dulu biar tahu lagunya apa. Dan kalau berbicara lagi apakah berkesinambungan, tentunya aku nggak bisa bilang 100% iya dan nggak bilang enggak ya. Karena di dalam film ini tuh kayak yang Mas Arya Wahab bilang, di film ini benar-benar menjadi apa ya, ungkapan dari beberapa anak band, pemain musisi yang diimplementasikan ke dalam film yang konotasi. Aku selalu bertanya sama mereka, apa sih yang kalian takut di dunia ini gitu. Rata-rata pemain band itu atau musisi itu bilang sama aku, kita tuh cuma takut sama satu orang, apa? Ibu gitu. Jadi di film ini kita kasih lihat bagaimana sejago-jagonya musisi, se-rock and roll-nya musisi, tapi kalau udah ketemu ibu mereka tunduk juga, kayak gitu sih Kak.
Luar biasa ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Langsung. Mas yang di belakang kamera tuh. Ya. Sore semua, selamat atas peluncuran trailer sama poster pertama Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Saya dari iNews, Teddy. Pertanyaannya cukup menarik sih Mbak ya, untuk ibu produser mungkin. Ini kan judulnya aja Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Judulnya itu sudah sangat menjual, apalagi udah kayak IP-nya itu IP bagus. Pertanyaannya, sejauh mana sih keterlibatan Salon Seven ini di film ini? Terus bagaimana soal perizinan? Apakah royaltinya gimana? Mungkin agak sulit atau kan kita tahu Salon Seven tuh agak sulit ya orang sama bandnya. Terus kedua dari jajaran pemain ini sebenarnya film ini mau dibawa kemana sih? Apakah segmen anak-anak 90-an atau segmen Gen Z baru gitu? Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you. Ini pada nanyain IP ya. By the way, kalau ngomongin IP, Takkan Kubiarkan Kau Menangis tuh sekarang lagi proses sequel 2. Jadi teman-teman mohon dilanjutkan. Ya, kita bisa karena menyambung dengan pertanyaan kakak tadi, apakah kontrak. Apakah ini lebih ke arah Gen Z atau ke arah milenial? Di filmnya ini sebenarnya kita secara penonton mengambil dua arah. Nah, untuk itu makanya ada Arya Wahab, Didi Riyadi, Sandi Pasben, ada Kak Shanti. Jadi kalau teman-teman nonton, film ini memang akan memberikan input kepada orang tua, anak-anak milenial atau yang sudah menjadi orang tua, dan menjadi tuntunan untuk anak-anak Gen Z yang lagi mencoba untuk beranjak dewasa. Jadi film ini semua umur, Kak. Gitu. Terima kasih, Mbak Ferli. Terima kasih. Udah jelas ya? Iya. Kenapa Mas? Masih Oh, soal izin. Jadi kita kalau sama Salon Seven, alhamdulillah, kalau Masnya bilang tadi susah atau ribet, enggak sih, alhamdulillah. Salon Seven sangat baik sekali, dan juga dari tim publishing Sony Music, kita alhamdulillah sudah mengantongi izin. Dan untuk keterlibatannya seperti apa, sampai hari ini kita di dalam film kita menggunakan lagunya Sheila, dan mungkin terinspirasi beberapa dari personilnya Salon Seven, seperti itu. Oke, sudah jelas berarti ya. Berarti ini kan film anak band, betul? Pasti isinya musik ya, banyak musik ya, betul? Tadi Mbak Ferli bilang katanya yang paling takutin dari anak band itu takut kehilangan ibu ya. Sama satu lagi, takut nggak dapat job, Mbak. Gitu aja sih ya. Dua itu ya. Sama nggak dibayar ya. Ya, jadi film itu kan ini film musik, apalagi film musik, jadi pasti film itu melekat banget sama soundtrack nggak biasa. Betul. Ya kan. Ini pada penasaran soundtrack dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Siapa yang membawakan original soundtrack dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis? Kita panggil aja langsung ya. Langsung aja ya. Hadirin semuanya, mari kita sambut Keisha Alvaro. Silakan, ini dia. Keisha Alvaro adalah silakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Keisha Alvaro. Keisha Alvaro ini membawakan original soundtrack dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Berdua senior. Mungkin Keisha bisa menyampaikan sesuatu dulu untuk para cast, mungkin para director dan yang lainnya. Silakan. Jujurnya agak dadakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferli karena sudah mau melibatkan saya di proyek ini. Gitu. Kemarin dengan trailernya, Bang, luar biasa. Aduh, seniorku satu ini. Nggak salah, senior sama senior yang jauh banget itu. Senior banget itu. Iya, senior banget. Senior bapak saya ini. Ya, saya bapakmu itu ini selevel. Enggak, bapak saya lebih muda daripada Papski.
selamat buat para cast untuk filmnya. Jujur, menyenangkan kalau lihat ada film-film band gitu. Karena kan saya dari dulu pengen bikin band tapi nggak ada kesempatan buat bikin band. Saya kira umur sudah berat. Iya. Jadi saya solo aja dari dulu. Makanya gue juga keluar dari umum. Karena pas bapak lu laku, pasti gue nggak laku. Iya, jadi membalikan apa ya? Serasa kembali muda gitu kalau saya nonton film-film tentang anak band gitu. Dan ya semoga box office-nya kan. Amin. Itu aja sih. Semoga lagu yang saya nyanyikan hits ya. Ya. Amin. Biar bisa manggung sama Mr. Ariel Wahab. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bergabung dulu mungkin di sana boleh ya. Sama Iya. artis yang lain. Siapa lagi nih? Nih, sampai ini nyanyiin ya, Mbak? Pasti penasaran soundtracknya kayak apa sih? Iya, penasaran nggak soundtrack? Mau dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Oke. Kita dengerin ya, soundtracknya kayak apa ya? Ya. Dan sambil nanti mendengarkan soundtracknya, mungkin para cast bisa memberikan bunga yang spesial untuk siapapun yang ada di sini dan ada pesan di dalam bunga itu ya. Ini dia original soundtrack dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Cinta yang tak akan pernah sama. Boleh tuh para cast, boleh. Bunganya diberikan kepada para audiens. Sayang engkau berikan tak akan terganti sampai Mas Aryo mau dong. Mas Adi mau dong, Mas Adi. Sama nih kayaknya belum nih. Coba Biar bagian semua nih. kita Tentang pengalamannya, yang belum membagikan saat pengalaman proses kita syuting, boleh tanya. dan gimana perasaannya. Ya. Oke, yang mana nih? Yang mana ya? Belakang. Yang belakang dulu kali, yang belakang dulu ya. Ini yang belakang nih, gak ada suaranya nih. Belakang dulu ya. Dari mana dulu? Dari mana dulu nih? Oke. Masih ada. Kes. Silakan. Perkenalkan dulu. Sebagai apa? Tes. Halo semuanya, aku Askara. Aku berperan sebagai Vino. Itu karakternya teman jalanannya Dika. Itu ada saya Briana Vito sebagai Slamet. Saya Lintang Vilo sebagai Gugun. Kami berempat itu adalah teman atau sahabatnya Dika yang nemenin perjalanannya dia. Dan kalau misalnya pengalaman dalam syuting itu yang paling berat, ada scene dimana fighting gitu, ada sedikit ketakutan gitu karena takut ya kalau misalnya miss atau gimana kan takut ya, apalagi ke Ari kan. Iya. Jadi ada sedikit kayak aduh gimana ya gitu ya. Itu sebelum syuting itu kayak lihat Ari kayak aduh, itu sih yang paling berat, sisanya aman. Oke. Boleh nih, silakan nih. Pengalamannya? Iya. Pengalamannya sama anak-anak geng yang di rumah itu ya? Ya, Geng rumah. betul. Seru sih, menarik karena ya aku juga bareng sama mereka juga benar karena jiwanya, semangatnya, energinya sangat membantu aku sekali untuk bisa memerankan karakter Dika saat sedang di set. Jadi terima kasih banyak buat Sarah, Dian, Lina. Jadi terima kasih banyak untuk energi dan juga semangatnya saat di set. Terima kasih banyak kalian. Ya. Mungkin silakan Mbak Feli mau tambahkan. Lanjut yang di atas. Bagi Mbak Emi Lemu. Halo, nama aku Emi Lemu. Di sini aku berperan sebagai Mbak Warsi. Mbak Warsi itu CEO laundry, bosnya ibunya Dika. Ya. Anak buah saya 3, cuman karena laundryan banyak, jadi mereka bertugas. Ada Tiffany sama Nuri. Mereka bertugas. Oke. Kamu laundry mana? Baju laundry, bukan money laundry.
Baju Bapak ya. Oh, tetap ya. Oke, next silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku berperan sebagai Bara. Jadi karakter Bara ini main gendang ya. Bukan main gendang. Soalnya mau masuk band mereka kayaknya nggak masuk band sana ya, karena main gendang beda genre soalnya. Oke, karakter Bara ini tuh pokoknya kayak juru selamat ya kali ya dia. Ari, juru selamat kali ya? Mungkin. Benar. Nah, sampai sekarang tuh Ari masih utang budi sama gue. Selesai syuting masih ke bawah tuh karakternya itu. Gimana nolongin ya? Iya, benar lagi. Kalau gue butuh apa pokoknya gue kirim apa aja, gue hutang budi sama lu ya kan. Kalau penasaran nolongin apa, nonton tanggal 16 Iya, gitu. pokoknya kalau mau nonton selanjutnya pokoknya nonton di tanggal 16 Juli 2026 di bioskop. 16 Juli 2026 di bioskop ya. Nah, gue bagi sedikit karena gue kemarin sempat ada bantuin sedikit lah di sini ya. Ari waktu itu ada rekaman nyanyi tuh. Rekaman ya, betul. Rekaman ya. Gue sebagai membantu untuk directing untuk dia isi vokal di lagu. Berapa lagu nih kita? Kita 4 lagu. 4 lagu ya. 4 lagu. Luar biasa. yang tidak terbiasa untuk bernyanyi itu rekaman 4 lagu dalam satu sesi. Iya. Gak sampai satu shift kita kerjain. Gak sampai satu shift. Iya. Betul. Oke, luar biasa Ari. Oke, selanjutnya apa? Suaranya bagus nggak? Bagus lah. Makanya gue cuma menghabiskan 4 lagu Ari take vokal itu nggak sampai setengah shift lah kurang lebih. Kalau penasaran nonton. Itu dia. Oke, silakan kita berikan kesempatan. Halo semuanya. Selamat sore. Aku Adisa Kaila berperan sebagai Nia. Dan aku berterima kasih banget ke Ibu Firly yang cantik, Bu produser aku yang cantik sekali ini sudah diberi kesempatan untuk memerankan karakter Nia. Dan Nia, aku belajar banyak banget dari film ini karena tadinya tuh aku benar-benar gak bisa main musik sama sekali. Tapi gara-gara film ini aku langsung bisa main piano dan aku langsung punya piano sendiri di rumah. Langsung beli pianonya, iya. Dan aku juga senang banget bisa ketemu senior-senior yang sangat luar biasa, banyak banget belajar dari mereka dan semoga kalian enjoy sama filmnya dan jangan lupa nonton di tanggal 16 Juli 2026. Terima kasih. Oke. Anak gue ketinggalan satu, karena gue Iya, ini dia Oke. Ini dia Teguh Rizky berperan sebagai Marco ya. Hai, selamat sore semua. Sorry, habis ada preskon di film sebelumnya. Bercanda. Langsung dong. Apa sih? Kamu. Barusan habis nyanyi itu, bosan lah. Sehat semua? Izin maaf saya baru gabung ya. Seru. Tepuk tangan dong buat tangan kubiarkan kamu nangis. Langsung Marco langsung memberikan pengalamannya bagaimana selama syuting dan bagaimana ada cerita menarik di selama syuting. Cerita menarik banyak banget. Syuting ini syuting yang menyenangkan. Akan kubiarkan kamu nangis. Kita syuting di Semarang. Terus bertemu dengan para senior-senior juga, ada Om Didi, ada Om Mario. Kita belajar banyak lah. Seru banget. Syutingnya menyenangkan, apalagi ini ngeband banget kan, musik kan is me ya, maksudnya udah my whole life is all about music, right? So this is some good opportunity for me to show my drum skill. Ketawa loh, happy banget loh. Gitu, jadi ini pengalaman menyenangkan, filmnya juga yang kita bisa bernyanyi bersama lah nanti. Oke, Marco kan drummer ya di sini. Yes. Gimana? Sebelum itu sempat latihan sebagai drummer dulu sama Mas. Om Didi emang nggak mau ngajarin, nggak mau ngajarin, kata dia gue di sini dibayar acting bukan dibayar. Beda ya? Beda. Harus nggak berbayar. Gitu. Tapi gue
ya belajar lumayan riset lah, karena kan gue basic drum bisa, tapi kan untuk bisa jadi advance dan shooting itu kan dua hal yang berbeda juga. Oke. Jadi belajar juga. Siap. Bangga banget sih ya. Nama lu kan Marco. Itu kepanjangannya apa sih? Marco itu aduh dia lu ketahuan lagi gue blasteran nih, aduh. Kebetulan bokap Jerman, nyokap Chihuahua. Marco is my actual name. Marco, the meaning of Marco ada kepanjangannya, Mamat Sukoco. Sukoco ya. Tadi kita ada pertanyaan. Apa tuh? Di band kita yang paling ngeselin siapa? Gue tadi udah jawab. Ini biar kita sepakat ya. Siapa yang paling ngeselin di band kita? Di band ini. Di band gue sayang semua kok gue. Kecuali lu. Jangan harus gue sayang banget sama lu. Sayang banget sama lu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Jadi emang chemistry mereka sudah sangat dekat sekali ya. Tapi jangan terlalu dekat sih. Biasanya ada konflik tuh. Iya, kalau dekat-dekatan dia datang. Oke, selanjutnya kita masuk ke foto session. Foto session. Itu 3 belum? Boleh Belum. Siapa yang belum ini? Siapa? Itu 3. Udah. Berempat yang keriting. Udah semua. Foto dulu. Oke. Syahdim harus meninggalkan tempat karena ada acara lain. Kita boleh foto bersama, boleh berdiri semua. Kita ambil posisinya di tempat aja. Semoga selamanya kita bersama. Kau pegang tanganku, takkan ku lepaskan. Bersama kita raih bintang indah itu. Jangan padaku dan selalu untukku. Di saat kau ragu, ku ada untukmu. Kau genggam erat tanganku dan takkan ku lepaskan. Bersama kita raih bintang yang jauh itu. Percaya padaku, akan selalu ada untukku. Jangan kau ragu, ku ada untukmu. Film takkan membiarkan kau menangis. Terima kasih untuk kehadiran perhatian dan antusiasme dari teman-teman.